Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak sekali. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang, sehingga kita dapat bertemu di hari yang agung ini, hari Kamis 3 Juni 2021, atau bertepatan dengan 21 Syawal. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita berada di program membaca kitab ulama, qiraah kutubil ulama, program baru membahas tentang tulisan karya ulama, dan kita memulai membaca tulisan yang berkaitan tentang sirah Nabi. Karena mengingat semua cabang ilmu berasal dari sirah Nabi, maka kita membaca hal yang berkaitan tentang sesuatu yang bisa mengumpulkan seluruh cabang ilmu. Dari sirah Nabi terpancar ilmu fikih, ilmu akidah. Dari sirah Nabi terpancar ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan betapa pentingnya mempelajari sirah Nabi SAW. Dan Rasulullah juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antara kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai aku lebih dia cintai daripada semuanya, termasuk istrinya, anaknya, suaminya, orang tuanya. Nah, dan kita memilih kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, mutiara yang tersembunyi, mutiara yang tersimpan fi Siratin Nabiyil Ma'mun, dalam sirah kehidupan Nabi Muhammad yang terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini merupakan makhluk Allah yang begitu sempurna, memiliki banyak sekali kelebihan dan keutamaan yang Allah telah berikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengikuti jejak beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengharapkan pahala Allah yang Allah akan berikan di hari akhir, di hari kiamat, di akhirat, dan bagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa kita memilih ini, ikhwah? Karena kitab ini adalah lanjutan dari kitab Taghridat As-Sirah Nabawiyah. Ini adalah kitab asli dari kitab Taghridat As-Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Taghridat As-Sirah Nabawiyah, dan kitab ini Taghridat As-Sirah Nabawiyah merupakan ringkasan dari kitab asli. Kitab aslinya adalah Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Ini adalah dirasatun muhaqqaqatun lis-sirah nabawiyah. Penelitian juga di sirah Nabi SAW. Buku ini kita pilih karena ada hubungan dengan kitab Taghridat As-Sirah Nabawiyah. Ditambah lagi buku ini sudah ada harakatnya.
Jadi kita bisa belajar atau mendobat, mensyakal, mengharokati, mempelajari sirah Nabi tanpa terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sistem kita ini tidak seperti kajian pada umumnya, ya, sama lebih berkesan mungkin, perbandingan mungkin antara kitab Taghridat Sirah Nabawiyah dan kitab Lu'lu'ul Maknun. Kalau Sirah Nabawiyah kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat, memang padat, singkat, maka kita berharap pada Allah agar Allah memberikan nikmat waktu ruang kepada kita sehingga kita mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kita membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Penulis ini tidak asing bagi antum ketika antum mengikuti kajian Taghridat Sirah Nabawiyah, maka sama Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah jazahullahu khairan. Dan ini kitab asli, jadi berjilid-jilid. Nah, adapun Taghridat ini hanyalah sebatas ringkasan. Seperti biasa ikhwah, di sini ada Bismillahirrahmanirrahim, tabarruk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian halaman berikutnya berkaitan tentang kitab ini ya, kitab ini yang kita pakai ini adalah cetakan pertama tahun 2013. 2013 cetakan pertama. Halaman ketiga kosong, ada ini. Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabil Ma'mun. Al-Lu'lu' artinya mutiara. Al-Maknun artinya yang tersimpan, tersembunyi. Jadi di buku ini banyak sekali hal-hal yang tersimpan yang mungkin kita tidak dapatkan di kitab sirah lainnya. Begitu. Itu ibaratnya seperti itu. Kalau antum sudah memahami, antum mengetahui betapa agungnya dan kemuliaan dan kedudukan atau ilmu yang antum dapatkan dari kitab Taghridat Sirah Nabawiyah, padahal hanya berapa halaman nih? 230 halaman. Cuma segitu saja, itu antum dapatkan ilmu yang luar biasa. Bagaimana kalau antum bisa membaca kitab aslinya, Al-Lu'lu'ul Maknun, mutiara, antum bakalan dapatkan mutiara yang banyak sekali, subhanallah. Antum bisa jual mendapatkannya. Nah, dan buku ini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum merupakan buku yang bagus, sampai ada beberapa ulama yang mentakdim, memberikan kata sambutan. Nah, di antara yang pertama adalah muridnya Syekh Al-Albani, Syekh masyhur Hasan Al-Salman, mengisyaratkan buku ini atau pengarangnya Ahlussunnah karena mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti biasa, Syekh masyhur Hasan Al-Salman, beliau sampai sekarang masih hidup ya, beliau hafizahullah wa jazallahu khairan, Syekh masyhur Hasan Al-Salman, Ahlussunnah, sehingga penulisnya juga Ahlussunnah. Beliau juga mengatakan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فهذه درة نفيسة معروضة بثوب زاه قشيب تعب في صنعتها الأخ الحبيب موسى العازمي, yang mengisyaratkan ya tentang buku ini karya Al-Akh Al-Habib, saudara yang kita cintai,
Musa Al-Azmi. دلت على همة وعزيمة ونهمة قوية في النظر والبحث، وازدانت هذه الطبعة بمزيد تفتيش بعد تقميش، وتحقيق بعد جمع، وأي خير في سيرة اختلط صحيحها بواهيها وأنت لا تفليها ولا تبحث عن ناقليها. Kalau antum membaca buku-buku sirah yang rata-rata buku sirah itu tidak menyebutkan siapa yang mengatakannya, maka antum akan dapati di buku ini disebutkan oleh penulis Syekh Musa bin Rashid. Barat kata, kalau misalkan Nabi Muhammad SAW meninggal di tahun 12, meninggal pada tahun 11, tanggal 12 Rabiul Awal, menurut mayoritas ulama. Di buku ini akan disebutkan mayoritas ulama itu siapa. Nah, sehingga ini betul-betul apa? Pengorbanan yang begitu luar biasa. Jahadal akh Musa bin Rashid wafaqahullah ala isti'ab. Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi beliau berusaha untuk apa? Mengumpulkan seluruh persoalan berkaitan tentang sirah. Itu loh kitab Taghridat Sirah Nabawiyah atau As-Sirah Nabawi fi Taghridat. Kalau antum sudah memahami kisah satu buku itu, antum betul-betul kuasai, itu akan mengetahui keilmuan beliau. Betul-betul apa? Isti'ab, menyeluruh pembahasannya. Enggak cuma menyeluruh dalam peristiwa-peristiwa kejadian sirah Nabi, bahkan beliau pun menjelaskan ma'abayani gharibil akhbar. Ada tambahan apa? Hal-hal yang susah difahamin dari kalimat-kalimat disebutkan sama beliau, subhanallah. Terkadang ada beberapa pengajian sirah susah difahamin. Misalkan as-sarid. Apa sih yang dimaksud dengan sarid? Nanti disebutin sama beliau. Dijelaskan begitu di footnote-nya. Dan ini terkadang nggak disebutkan di buku-buku sirah yang lainnya. Nah, sayangnya buku ini datang setelah apa? Kitab Rahikul Makhtum yang terkenal di Indonesia. Nah, tapi buku ini juga tebal sih, bagaimana mau menerjemahkan. Nah, wa bayanu darajatiha min haitsu sihhati wal hasani wad dha'f. Dan penulis Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi, beliau juga menyebutkan bahwasannya di buku ini derajat hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif. Hadisnya ini betul, ini riwayat dari Nabi, ini kisah yang sahih, kisah yang dhaif disebutkan. Mengisyaratkan apa, ikhwan? Kepakaran beliau dalam ilmu sirah. Wa naqala ahkam al-a'immah al-mu'tabarin min as-sabiqin wal lahiqin bi insafin ma ikhtisar. Dan penulis Syekh Musa, beliau juga menukil hukum-hukum ulama yang terkenal, yang terkemuka, yang dahulu maupun yang terakhir. Seperti hukum Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, Syekh Albani, kemudian yang lainnya sebutin. Dengan adil dan dengan ringkas. Ini rekomendasi dari Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman. Kemudian beliau pun mengatakan fal kitabu mumayyazun bisyumulih. Kitab ini memiliki keistimewaan. Keistimewaannya pertama apa? Syumul, menyeluruh. Kalau di kitab lain tidak dibahas secara detail, maka di sini dibahas secara detail. Makanya di sini ada berjilid-jilid. Kemudian yang kedua, husnu ardhihi. Bagusnya cara penyampaian. Ya, tasalsul. 1, 2. Jadi beruntun gitu ya. Jadi kayak seolah kita itu kayak nonton film begitu, ikhwah. Kalau apa? Kalau nonton film kan beruntun kan bagus gitu alurnya kan. Ini juga alurnya bagus, kata Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman. Kemudian ketiga, suhula uslubihi. Bahasanya mudah. Kemudian yang keempat, jaudah naqdihi. Bagusnya dari segi pengkritikan. Ya. Ketika beliau tidak sepakat, dikritik. Nah, mengomentari dengan bagus. Wa bayanus salim minas saqim. Ditambah lagi, buku ini dijelaskan hadis sahih, hadis dhaif. Ini peristiwa sahih, ini peristiwa dhaif.
Nah, dan ini sudah diisyaratkan di kitab beliau Taghridat Sirah Nabawiyah. Kemudian was-sahih minal ma'lul wa fihi mulahun wa asy'ar. Dan di dalam buku ini banyak subhanallah banyak syair-syairnya. Yang itu mungkin tidak didapati di buku-buku lain. Nampaknya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi ini beliau menginginkan sebuah buku yang bisa mengumpulkan ilmu-ilmu beliau sehingga suatu saat ketika masa tua beliau tidak capek-capek lagi. Nah, kemudian syair-syair nanti akan ada disebutin syairnya Abu Talib ya menceritakan tentang Nabi Muhammad dan yang lainnya. Tapi nggak semua syair nanti kita bahas. Kita baca saja subhanallah bagus. Nah. Kemudian wanukat wa fawaidul akhbar ala wajhin ahsibuhu yujibul akhyar min talabatil ilmi al-abrar. Faedah-faedah yang begitu luar biasa yang kata beliau ya, kata Syekh Masyhur, penuntut ilmu yang betul-betul mencari ya fokus pada sirah Nabi dia akan mendapatkan luar biasa ya buku ini. Wa dzawil autar mimman yarghabu bil wuqufi 'ala al-musaffa min siratil mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Haizi Maratib al-Fakhar. Dan terakhir Syekh Musa berdoa, ahsanallah li muallifi, semoga Allah membalas kebaikan sang penulis Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Wa nafa'a bihi, semoga Allah membalas menjadikan buku ini bermanfaat. Wa ja'ala sani'ahu min hasanatihi allati yanalu 'alaiha insyaallah ta'ala. Wa razaqana wa iyyahu al-ittiba' wa ghallaqa bina abwab al-ibtida'. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kami dan kepada penulis untuk selalu mengikuti sunnah Rasul dan bisa menjadikan kami dan beliau perantara pembuka penutup pintu-pintu kebid'ahan. Wa ja'alana minal mahdiyyina ila yaumiddin. Tulis di sini Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman. Hari Selasa 16 Dzulqa'dah 1433 atau bertepatan dengan bulan 2 tanggal 2 bulan 10 2012. Nah, apakah itu saja? Tidak. Ada mu'alif lagi ikhwah. Siapa nih? Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, menantunya Syekh Utsaimin yang keilmuannya luar biasa terkenal. Beliau juga mengomentari buku ini. Kalau antum baru mengetahui buku ini maka menyesal mungkin antumnya. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa sih harus mengkaji kitab-kitab yang lain mungkin? Di sini ditakdim ketika diberikan kata pengantar oleh Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, menantunya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Keilmuannya luar biasa. Kemudian berarti menunjukkan apa? Penulis ini Ahlus Sunnah begitu ya. Sayangnya belum ada terjemahan, itu setahu ana loh. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, udah bahasanya mudah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Faqad qara'tu fi kitab Al-Lu'lu'il Maknun fi siratin Nabiyil Ma'mun li muallifihi Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Fa'alfaituhu kitaban jayyidan syamilan li siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aku telah membaca buku ini nih. Buku Al-Lu'lu'ul Maknun, mutiara yang tersembunyi, dalam pembahasan sirah Nabi yang terpercaya, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Fa'alfaituhu kitaban jayyidan. Aku mendapati buku ini adalah buku yang luar biasa bagus. Bagus. Kemudian syamilan li siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengumpulkan seluruh kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW. Wa qad ijtahada fi taharri sahih min as-sirah wa hadza fi jumlatil kitab. Dan penulis telah bersungguh-sungguh mengoreksi, meneliti kejadian-kejadian yang sahih dari sirah Nabi SAW. Karena tidak banyak orang-orang yang ghulu kepada Nabi SAW atau orang-orang yang
tidak munsif, tidak adil, mereka membuat kejadian-kejadian atau membuat hal-hal yang tidak sahih dalam sirah Nabi SAW. Menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad pernah mengatakan seperti ini, ada kejadian seperti ini. Tapi setelah dicek lagi ternyata tidak ada. Nah, sehingga buku ini buku yang bagus dan mencakup seluruh peristiwa Nabi SAW. Bahkan antum sendiri kan pernah ketika kita membahas kitab Taghridat As-Sirah Nabawiyah, kita pembahasan Isra Mi'raj, kita menukilkan dari kitab asli ini begitu panjang sampai 3 kali pertemuan baru selesai atau 2 kali pertemuan baru selesai bahas tentang Isra Mi'raj. Kemudian fa'as'alullaha azza wa jalla an yanfa'a bihi katibahu wa qari'ahu innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa billahi taufiq. Maka aku memohon kepada Allah agar memberikan manfaat kepada sang penulis, kepada sang pembaca, agar mendapatkan manfaat dari buku ini. Amin. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi wa billahi taufiq. Selesai. Ditulis Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih. Tanda tangan. Tahun berapa? 1434. Tapi tidak disebutkan masehinya. Berapa? Berarti 2013 ya. Masehi. Tepatan dengan 2013. Mim Masehi. Apakah itu saja ikhwan? Enggak, masih ada lagi tuh komentar. Ya. Ujian, ulasan tentang buku ini. Siapa? Mungkin enggak terkenal. Al-Ustadz Dr. Muhammad Rawas Qal'ahji. Haiz 'ala al-ja'izatil ula ad-dawliyah at-taqaddum al-ilmi. Nah, ada seorang ulama yang bernama Muhammad Rawas Qal'ahji. Ya, beliau menulis tulisan tangan seperti ini, wah, Anda bisa. Tulisan tangannya seperti ini. Nah, Profesor Doktor. Kata beliau, "Hadza 'amalun ra'i' fihi juhdun mubarak wa tahqiq wa istishhad jamil wa tawthiq wa mahallul i'jab. As'alullaha li sani'ihi as-sawab al-'azim." Wa rafaqa, apa ini? Wa rifqa sahibis sirah fil jannah. Wa rifqata sahibis sirah fil jannah. Nah. Kata penulis ini, Profesor Doktor Muhammad Rawas Qal'ahji, beliau enggak ada alhamdulillah, langsung saja. Hadza 'amalun ra'i'. Buku ini adalah buku yang subhanallah luar biasa, bagus, indah, menawan. Fihi juhdun mubarak. Dalam buku ini penulis, maksudnya Syekh Musa, betul-betul mengerahkan kemampuan beliau yang Allah berkahi. Penelitian, istishhad, membawakan syawahid. Misalkan beliau pendapatnya Isra Mi'raj tidak diketahui kapan tanggalnya, bulannya apa. Nah, beliau dibawakan dalil-dalil begitu. Dalil-dalil yang subhanallah jamil, indah. Ya mungkin kita akan kesusahan mendapatkan, tapi beliau Masya Allah ya, menunjukkan kepakaran beliau dalam ilmu sirah Nabi. Kemudian juga wa tawthiq wa mahallul i'jab. Dan dalam apa? Tawthiq, perujukan buku-bukunya pun juga subhanallah menakjubkan. Kayak tadi Syekh Masyhur Salman mengatakan
Di buku ini, kalau misalkan antum membaca buku-buku sirah lain, mengatakan Rasulullah SAW lahir di hari Senin. Nggak disebutin siapa yang ngomong. Tapi di sini disebutin. Betul-betul apa? Luar biasa. Kemudian kata Syekh, As'alullah lisanihi thawab al-azim. Aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada sang penulis Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi al-thawab al-azim. Pahala yang agung. Dan aku juga mohon kepada Allah agar sang penulis mendapatkan rufqa sahibis sirah fil jannah. Tempat atau kedudukan dekat dengan pemilik sirah, yaitu Nabi Muhammad SAW di surga. Maksudnya semoga Allah mempertemukan beliau dan menjadikan penulis termasuk orang yang dekat dengan Nabi SAW di surga. Lihatlah ikhwah, bukti seorang mencintai Nabi SAW diantaranya dengan mengabadikan hal-hal yang menarik dari Nabi SAW. Antum kalau mencintai seorang laki-laki atau mencintai seorang wanita, pasti antum akan menulisnya, bukan? Entah menulis di status, antum akan mengabadikannya, menulis status atau dia apa yang buku itu diary ya. Terus ini dan itu, pokoknya subhanallah, antum bakalan mengabadikannya, bukan? Sama. Wa idza kanat an-nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsamu. Kalau semangat, biasanya kalau semangat udah tinggi, kadang di luar nalar. Kok bisa ya ngarang sebuah kayak gini, menakjubkan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, apakah itu saja ikhwah? No, tidak. Masih ada lagi. Ulama terkenal juga. Siapa? Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Yang punya YouTube terkenal tuh. Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Beliau pun juga memberikan apa? Komentar positif terhadap buku ini. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba'd. Fa inna an-nadhara fi siratin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam yab'atsu fi an-nafsi ar-ridha. Kalau kita mau mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mempelajari sirah Nabi akan membangkitkan dalam hati kita rasa ridha. Wa yu'nasu al-qalb wa yurihuhu. Hati kita ini akan tenang. Hati kita ini akan mendapatkan rahah. Tidak tersibukkan. Nyaman, tenang, keridhaan, tambah rasa cinta kepada Nabi. Nah, kemudian penulis mengatakan Syekh Utsman, wa kam yatamanna al-qari'u li siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yajida kitaban jami'an. Berapa banyak dari penuntut ilmu, pembaca, orang yang menggandrungi, menggemari sirah ya, pokoknya sejarah Nabi, kan kepingin kan mengumpulkan satu buku yang mengumpulkan seluruh faedah mesti. Contoh kayak Ana yang kritis, ibarat kata seperti itu. Ana sendiri sama seperti yang dikatakan penulis Syekh Utsman. Ana itu nyari buku sirah yang mengumpulkan semuanya begitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek menggabungkan, di kitab sana mengatakan seperti, di kitab sana, capek kita. Kita butuh apa? Satu buku sirah Nabi SAW yang mengumpulkan seluruh persoalan. Ini impian seluruh apa? Pembaca, bukan? Sama kalau antum ingin membaca buku kedokteran, buku ini kan kepingin kan buku yang sempurna kan? Walaupun kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa fil waqti dzatih harisan ala sihhati ma yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu,
nggak juga memilih buku yang paling banyak mengumpulkan persoalan permasalahan, tetapi mencari buku yang betul-betul apa ikhwah, yang betul-betul di sana ada apa? Disebutkan juga ini peristiwa yang sahih, ini peristiwa yang tidak sahih, yang dhaif. Kan kita butuh seperti itu. Ada nggak kira-kira buku yang seperti itu? Ternyata kata penulis, waqad ahdani akhi Musa bin Rashid al-Azimi kitabahul mausum bil lu'lu'il maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Dan saudaraku Musa bin Rashid al-Azimi, kata Syekh Utsman, beliau telah memberikan hadiah kepadaku bukunya yang berjudul Al-Lu'lu'ul Maknun, mutiara yang tersimpan. Mutiara itu mahal loh ikhwah. Mutiara itu tersimpan. Fi siratin nabiyil ma'mun. Dalam sirah nabi yang terpercaya. Kalau antum perhatikan, maka bakalan mendapatkan banyak faedah di buku ini. Karena bagaikan mutiara. Kayak antum menyelam, kerang-kerang mana nih kerang-kerang. Ambil kerang tuh. Kemudian diambil, taruh di ini, dan antum buka. Oh, Masya Allah. Mutiara. Nambah lagi. Fa'alfaituhu mahti'an kasmih. Kata Syekh Utsman, aku pun mendapati buku ini, buku yang apa? Mahti'an. Subhanallah, nikmat sekali. Persis seperti namanya, mutiara. Mutiara yang tersimpan. Disyaratkan beliau mendapatkan faedah dari buku ini. Qad ata fihi jami'ah ala kulli jawanibi siratin Nabi SAW fi ma'alam, kata beliau. Dan penulis ini, Syekh Musa bin Rashid al-Azimi, beliau telah mendatangkan segala sisi dari sirah Nabi SAW menurut apa yang beliau ketahui. Syekh Utsman muji, memberikan pujian, tazkiyah, tapi tidak berlebih-lebihan. Ya, setahu beliau, sama. Dari segala sisi sirah Nabi dibahas. Faedahnya, ini. Bahkan nanti kadang mungkin kita harus meloncatinya. Karena kita nilai nanti terlalu panjang lebar pembahasannya. Tapi itu untuk bagus untuk yang mencari atau bahas gitu ya. Yang peneliti bagus. Tapi kita hanya mencari hal-hal saja yang inti-inti sarinya saja. Karena kalau kita membaca semuanya nggak akan bisa. Mungkin nggak akan selesai buku ini. Nah, kemudian kata Syekh Utsman, ma'ahirsihi 'ala sihhati riwayat. Ditambah lagi penulis ini sangat bersemangat ya, menukil peristiwa-peristiwa yang sahih, bukan yang dhaif ya, yang sahih. Wa in dzakara ghairaha nabbaha 'ala dzalik. Kalau sang penulis Syekh Musa menyebutkan kejadian yang tidak sahih, beliau akan mentanbih, memberitahu ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif. Nah, walaqad aktsara minan naqli min ulama'is siyari. Dan sungguh Syekh Musa ini di buku ini banyak sekali menukil perkataan ulama-ulama sirah. Imam Zahabi, Imam ini, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, ulama-ulama sirah yang terkenal. Ibnu Ishaq yang lainnya. Waqad ahsana lintiqa'a min durarihim. Dan beliau pun sangat bagus sekali dalam mengambil faedah dari buku-buku sirah-sirah gitu. Kenapa ya, ikhwah? Karena buku sirah zaman dahulu itu hanya sekedar pengumpulan saja, kayak mengumpulkan kayu bakar tanpa dipilah-pilah. Ternyata di situ ada ular. Dan ini banyak sekali buku sirah-sirah zaman dahulu. Karena para ulama juga takut kalau misalkan langsung disahih, didhaifkan, akhirnya mereka semua kumpulin. Semua yang datang dari Nabi dikumpulin semuanya, kayak kayu bakar. Dan nanti tinggal dipilih mana kayu bakar yang bagus untuk menyalakan api. Silahkan.
Nah, Syekh Musa belum membaca buku-buku yang tadi, yang ada hadis ini dan itu, ada yang bahkan ada khurafat juga, dan beliau pun telah bagus sekali dalam mengambil faedah dari buku-buku ulama sirah sebelumnya. Wala ukhfi khabaran in qultu inni istafattu minhu katsiran athna'a qiraati kitabahu fajazahullahu khairan. Subhanallah. Dan kata beliau nih, Syekh Utsman terkenal loh, ikhwan antum cari aja, beliau subscribernya mungkin habis 1 juta. Cari di YouTube. Ahlussunnah beliau. Pakar Syiah juga. Dulu pernah terkenal, booming di Indonesia juga karena beliau ini tentang Syiah-Syiah begitu. Kata beliau, wala ukhfi khabaran, dan aku tidak menyembunyikan berita nih, tak kasih tahu nih ya, kata beliau. In qultu inni istafattu minhu katsiran. Aku sudah banyak mendapatkan faedah dari buku ini. Subhanallah, seorang ulama mengambil faedah dari seorang murid, bukunya murid. Asna'a qiraati. Di sela-sela apa? Di sela-sela apa? Bacaanku pada buku ini. Fajazahullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan beliau. Wa nafa'ahu Allah wa nafa'a bih. Dan semoga Allah menjadikan manfaat buku ini, dan semoga Allah menjadikan penulis juga membawa manfaat untuk orang lain. Ditulis Utsman bin Muhammad Al-Khamis, 1430. Berarti tahun berapa? Kalau tadi 2013 berarti 2010 ya. 2010. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Sehingga buku ini begitu luar biasa. Kalau bisa antum bisa membacanya, Masya Allah. Nah. Dan itu 4 kata pengantar dari para ulama yang antum mengetahui bahwasanya mereka adalah Ahlussunnah, sehingga buku ini merupakan buku yang bagus untuk dikaji. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas kata pengantar dari sang penulis. Nah, ya, faedah yang begitu luar biasa. Siapkan pena antum dan kertas antum untuk mencatat faedah-faedah dari penulis. Nah, bahkan Anda sendiri juga mengatakan buku ini merupakan buku yang sangat bagus, bahkan melebihi buku-buku sirah yang lainnya. Jadi berbagai sisi. Walaupun setiap buku pasti ada keunggulan dan kelebihannya. Nah, di antara keunggulan terbesar di sini adalah dikasih harokat langsung. Jadi antum tidak salah mengucapkan namanya. Ubaidah atau Ubaidah atau Ubaiduh atau yang lainnya. Kemudian apa Jundub apa Jundib atau yang lainnya. Nah, Allah Ta'ala alam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan, mencurahkan kepada kita rasa cinta yang begitu mendalam pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mampu betul-betul mencintai Nabi SAW sepenuh hati kita. Bahkan kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi rasa cinta kita kepada diri kita sendiri. Ingatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang dia itu mencintai sebuah kaum tapi belum pernah ketemu? Sama seperti kita, ikhwah. Ternyata perasaan kita ini sudah pernah ditanyakan sahabat kepada Nabi. Kita cinta kepada Nabi SAW. Di antara bukti cinta kita, kita sudah mengkhatamkan kajian kita apa? Taghridat Sirah Nabawiyah. Bahkan kita jelaskan
Bahkan kita membaca Arabnya juga dalam 5 jalasah. Itu menunjukkan kesungguhan kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Tapi kita tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana ini? Sudah disampaikan oleh sahabat ikhwah. Nggak usah khawatir. Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Jawaban engkau ya Rasulullah kepada seorang yang dia itu cinta kepada suatu kaum tapi belum pernah ketemu sama sekali. Kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang Allah akan kumpulkan kelak di hari kiamat terhadap orang yang dia cintai. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala antara rasa cinta kita dan bukti pengorbanan cinta kita. Di antara bukti pengorbanan cinta kita, kita habiskan kuota internet kita habiskan waktu luang kita untuk mendalami sirah Rasulullah SAW. Baru itu disebut cinta. Kalau hanya sebatas kamu cinta Nabi, saya cinta Nabi SAW. Tapi tidak dibuktikan dengan apa? Misal meringkas, menulis kejadian-kejadian Nabi, misal memurajaah sirah Nabi, membaca buku sirah. Bagaimana? Ya, setiap orang mengaku-ngaku mencintai, tapi membutuhkan apa? Bukti. Fadda'awa ma lam yuqimu 'alaiha bayyinatin ashabu ad'iyah. Kalau antum belum bisa menulis buku berkaitan sirah Nabi, setidaknya antum bisa mengabadikan status antum, status WhatsApp, status Facebook yang lainnya. Jelaskan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana peristiwa yang terjadi untuk Nabi SAW dan ini dan itu. Luar biasa, ya ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Catat di buku saku antum, di buku antum. Sekarang kan mudah, di handphone ada note-nya. Tulis di situ, faedah yang antum dapatkan dari sirah Nabi SAW. Ingat ya ikhwah, Allah menjadikan cinta Allah akan turun jika kita mengikuti Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau betul-betul mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Ikutilah aku, kata Rasul. Qul, katakan wahai Nabi, kepada siapa? Siapapun. In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihatlah begitu luar biasanya, ikhwati fillah. A'azzanallahu wa iyyakum. Buktikan rasa cinta antum dengan mengabadikan faedah-faedah yang antum dapatkan dari kajian sirah. Syukur-syukur kalau Allah mengetahui betul-betul niat ikhlas antum dalam mempelajari sirah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan antum dengan Nabi, setidaknya di mimpi antum. Subhanallah. Gimana rasanya antum bertemu dengan orang yang subhanallah, ciptaan Allah yang paling mulia, temannya malaikat Jibril, temannya para nabi, bahkan nabi yang paling mulia, bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Buktikan kecintaan antum dengan mengamalkan sunnah Rasul. Buktikan cinta antum dengan mengamalkan ajaran Nabi SAW. Buktikan cinta antum dengan mempelajari sirah Nabi SAW. Cari tahu siapa nama beliau. Cari tahu apa yang beliau inikan. Cari tahu istri-istri beliau siapa saja. Cari tahu hal-hal yang sangat detail sekali. Kalau antum mencintai istri antum, mencintai anak antum, pasti antum mengetahui hal-hal yang detail, bukan? Kalau antum hanya mengakui saya cinta Nabi SAW, tapi tidak mengetahui kapan Rasulullah meninggal dunia, kapan kejadian ini dan itu, apakah pantas antum dapat penyematan antum cinta Rasulullah SAW? Walaupun rasa cinta bertingkat-tingkat, tapi usahakan cinta kepada Rasulullah melebihi yang lainnya. Kan sudah jelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajmain.
Salah seorang di antara kalian tidak akan pernah beriman dengan sempurna. Sampai apa, ikhwah? Sampai dia betul-betul menjadikan aku lebih dia cintai daripada siapapun itu. La ilaha illallah. Cintaan Nabi SAW harus diutamakan. Sebagaimana yang dipraktekkan para sahabat. Para sahabat mereka melindungi Nabi SAW. Ketika perang Uhud, ketika perang Hunain. Betul-betul mereka ini sudah mengetahui jati diri Nabi SAW. Pelajarilah sirah Nabi SAW. Kayak seolah antum betul-betul berada di zamannya Nabi. Kayak seolah antum betul-betul merasakan apa yang dirasakan Nabi. Pelajarilah sirah Nabi SAW, ikhwah. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta yang antum miliki, antum relakan waktu antum terbuang, antum relakan kuota internet antum habis. Untuk apa? Untuk memperdalami sirah Nabi kita yang paling mulia, salawatullah wassalamu rabbi alaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui betapa besarnya rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukannya kelak di hari kiamat kepada nabinya, wahai nabi, ini hambaku fulan, dia telah berusaha pagi siang malam mentadaburimu, ya, mengulik kisahmu, hidupmu, kemudian dia berusaha mengamalkan petunjukmu dan berusaha menjaga syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah dia ini, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada kita, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Jadikan rasa cinta antum kepada Nabi SAW, jadikan rasa cinta antum dengan kajian sirah ini sebagai wasilah, perantara amal soleh antum, agar antum bisa dipertemukan dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah tadi, seorang mencintai sebuah kaum tapi tidak bisa bertemu dengannya. Antara sudah meninggal dunia. Maka kata Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang paling dia cintai. Orang yang dia cintai tadi. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang muqaddimah pertama berkaitan tentang sirah ini, Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabil Ma'mun. Ini adalah buku lanjutan dari kitab Taghridat As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah wa jazahullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.